الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الأخوة رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. Alangkah senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Iblis dikenal dengan nama Azazil, punya gelar Abidin, Raki'in, Sajidin, Mutawakilin. Tapi dikutuk Allah akhirnya jadi iblis karena takabur. Beliau rektor langit, para malaikat belajar pada beliau, tapi akhir sesat. Bal'am 11.000 muridnya jadi waliullah. Barsi lebih diterima doanya dibanding baginda Musa AS, tapi akhirnya mati kafir. Maka oleh sebab itu selalulah bertaubat kepada Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum engkau dihisabkan. Dan perbanyak baca istighfar sehingga Allah hantar kepada taubat yang sebenarnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ciri orang beriman adalah orang-orang yang ingat Allah berdiri, duduk hingga tidur. Sebut di ayat 191 surat Ali Imran. Ciri orang munafik sebut di ayat 142 surah An-Nisa. Mereka jarang mengingat Allah. Maka ingat, kita banyak buang waktu untuk uang, untuk keluarga, untuk benda-benda yang tak penting. Tapi sedikit sekali kita buang waktu untuk Allah Ta'ala. Maka oleh sebab itu peruntukkanlah diri untuk Allah dengan kehidupan dan dengan zikir tadi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di hari Jumaat ada hadis Nabi, siapa selawat di malam Jumaat sampai hari Jumaat 300 kali, lebih kurang berarti sekitar 10 menit, maka insya-Allah ia dijamin mati Islam. Arti dijamin mati Islam, akan dituntun Allah supaya meninggal dalam Islam. Dan man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya sekali, Allah selawati ia 10 kali. Saya juga berselawat untuknya 10 kali. Demikian di antara keagungan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, halaman berapa kitabnya? Namuid on 20 leh 50 leh. Ya ada. Udah sujud ya?
Masuk sekarang sembahyang witir. Ada di dalam Islam ibadah namanya solat yang sudah ada di masa Nabi Adam AS. Namun qasaisul hazil ummah, kekhususan bagi umat Nabi Muhammad, yaitu ada sembahyang 5. Bahkan sembahyang witir ini adalah sembahyang yang sudah ada sebelum ada sembahyang wajib 5 waktu. Posisi salat ini hukumnya sunat. Sunat ada dibagi muakkad dan ghairu muakkad. Arti sunat muakkad berat sunatnya. Ada yang tidak berat, standar. Yang tahu berat dan standarnya Allah Ta'ala. Namun walau seringan-ringan ibadah salat adalah sebaik-baik zikrullah, sebaik-baik ibadah. Dan pada yang muakkad, apabila sudah ditinggal, sunat diqadha. Seperti tadi sebelum subuh, namanya qabliyah subuh, rawatib subuh, juga sunat fajar. Setelah masuk waktu subuh, kita salat 2 rakaat. Pahalanya tak ada banding. Contoh sebelum subuh, raka'ataini qabla subhi afdalu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan isinya. Salat witir ini adalah warisan daripada nabi-nabi yang awal-awal, yang dikerjakan oleh Rasulullah di masa Rasul sebelum Rasul menerima salat wajib yang 5. Dan mulia seseorang di sisi Allah bukan dengan mengerjakan yang wajib tok. Wajib tok itu kayak nasi, tapi enggak hebat nasi itu tanpa ikan, tanpa sayur. Maka ibadat sunat ini adalah ciri orang-orang yang mencintai Allah. Kita pentingkan kelebihan di dalam hidup, kita tidak pentingkan kelebihan di akhirat. Maka obsesi diri, motivasi diri, mohon pada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang melakukan salat sunat. Kita cuma kerjakan salat witir ini di bulan Ramadan, kebanyakan demikian. Tapi kita biasakan, dan Nabi sering menutup salat dengan witir, tapi bukan witir penutup salat. Apabila seseorang sudah berwitir, bolehkah ia salat tahajud ketika terbangun malam? Boleh. Tapi jangan lupa la witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tapi ada pendapat dhaif di para ulama, apabila seseorang sudah berwitir dan belum selesai 11, maka dia mau witir lagi di tengah malam, maka dia genapkan dulu yang witir, yang ganjil tadi menjadi genap. Contoh dia sudah salat 3, dia salat sunat dulu 1 rakaat. Kemudian dia sambung lagi 2 dan 1. Jangan 1-1. Dia sambung, dia salat 1 rakaat, sunat mutlak dia ingat. Saya salat sunat mutlak, artinya untuk tempel witir tadi, udah jadi 4, lalu dia tambah lagi 3 lagi. Begitu cara untuk bisa berwitir di satu malam. Ada 2 tempat, bukan 2 kali, digabung lagi. Dan para waliullah, mereka menjadi wali karena mendekatkan diri dengan Allah dengan melakukan ibadat wajib dan mengejar ibadat sunat. Dan salah satu cinta manusia kepada Allah dengan mengerjakan pekerjaan sunat. Dan pekerjaan sunat yang terbesar di dalam alam semesta ini tetap salat. Sebagaimana hadis Nabi, as-salatu mi'rajul ummati. Salat itu ketemu Allah umatku. Jadi ada rasa dia berkomunikasi dengan Allah lebih daripada waktu-waktu yang lain dengan salat. Maka dia utamakan salat. Kemudian daripada itu, karena ini menjelang bulan Ramadan, hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang senang dengan masuk bulan Ramadan, imana, dengan iman, wa ihtisaba, dan kesungguhan, Allah ampuni dosa lalu yang akan datang dan yang akan datang.
lalu yang sudah kita kerjakan yang akan datang dicarai oleh Allah supaya tidak terjadi. Makna iman wa ihtisaba, dia dengan iman tentang agama dan dia mau membereskan iman tadi dengan kesungguhan, dia bereskan. Apa yang dia bereskan? Masuk bulan Ramadan, kita berubah daripada dosa, jangan dosa lagi. Berapa banyak solat tinggal belum diqadha. Masuk bulan Ramadan belum diqadha, berarti dia tidak dengan iman dan kesungguhan. Jadi bukan senang hati artinya euforia, hori, senang, tapi tidak dengan memperbaiki diri. Maka mungkin salat witir ini menjadi salah satu alat perbaikan bagi kita. Witir artinya ganjil. Allahu witru, wallahu yuhibbul witri. Allah itu ganjil, sehingga Allah mencintai bilangan yang ganjil. Itu hak prerogatif Allah. Namun tidak di semua tempat ganjil itu mulia. Di kebanyakan tempat bilangan ganjil itu dianggap mulia. Adalah sembahyang witir sunat penting, sedikitnya 1 rakaat. Nabi ada malam yang beliau lakukan salat witir tok 1 rakaat. Habis salat sunat beliau salat 1 rakaat witir. Niatnya cukup kasat ta'arat ta'in di dalam hati, saya salat sunat witir. 1 itu dah tergores 1 rakaat, sudah selesai. Dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Bagi kita yang tinggal di gunung, jalan aspal pun tak ada. Itu enggak perlu mobil. Jadi ketika kita dengar solat witir, slow kita. Karena kita enggak butuh itu. Tapi bagi orang yang ingin mewah hidup, itu butuh. Karena tinggalnya di area yang ada mobil. Sehingga ketika dia dengar 11 rakaat, wow dia, oh ini hebat. Banyak solatnya. Kita lah kepa sebagian, maka dirubah pikiran begitu. Dan yang menengahnya 3 rakaat dikerjakan setelah sembahyang isyak. Dan caranya 2 rakaat 1 salam, dan terakhir 1 rakaat. Jadi cara kerjanya 2-2-2, terakhir 1. Apabila kita wasal menjadi 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat sekali salam, bolehkah? Boleh. Namanya wasal, tapi kurang mulia. Kenapa? Karena kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul lail masna masna. Salat malam itu mulianya 2-2. Jangan disambung. Kalau salat tarawih dikerjakan 4 seperti di Masjid Oman, masjid tercinta kita di Negeri Aceh Darussalam. Kan boleh wasal salat Ustaz? Boleh. Tapi itu langsung nyata bid'ah karena menentang dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh baginda dan para sahabat. Maka sudah diselesaikan, sekarang sudah 2-2 balik. Jadi salat witir jumlahnya 11. Apabila seseorang mengerjakan, tentu belum sampai salatnya. Maka bacaan niatnya jadi begini. Usalli sunatan minal witri. Saya salat sunat sebahagian dari witir. Itu bacaannya ada minal witri. Karena belum penuh dia. Raka'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Usalli sunatan minal witri. Raka'ataini. Kenapa minal? Karena enggak penuh 11 tu. Tapi yang paling kurang di dalam takbir kita teringat, saya salat sunat witir. Saya salat sunat witir. Sudah cukup. 2 rakaat sudah ada rencana di hati. Usalli sunat al-witri raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat. Sunat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Berarti yang 1 itu di terakhir sekali baru dinamakan witir karena ganjil. Selain daripada itu semua sebahagian daripada witir atau bahagian daripada witir. Semoga
Allah hidayahi kita untuk berwitir. Karena witir ini adalah kesan salat di kita, salat Ramadan ini. Kalau enggak Ramadan enggak ada witir. Minum air timun tok waktu Ramadan. Jadi jadilah kita orang yang sering kesibreh. Kalau dah makan daging kambing, dah minum air timun. Jadi jangan kesannya di bulan Ramadan tok. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang sangat penting ialah sembahyang sunat yang amat penting, yang di mazhab selain Imam Syafi'i hukumnya wajib. Karena di mazhab lain wajib dengan rukun berbeda. Ada wajib, ada rukun. Kalau kita wajib sama rukun sama. Yang ada beda di haji. Ada rukun haji, ada wajib haji. Tapi di tempat yang lain wajib dan rukun atau fardu sama. Tapi di mazhab lain fardu sama wajib beda. Jadi ini sembahyang yang standarnya wajib di mazhab lain. Yang pertama yaitu sembahyang duha. Waktunya setelah matahari naik sekira-kira tinggi sepanjang tombak di pandangan mata. Kira-kira 15 menit. Sedikitnya 2 rakaat. 15 menit lihat jam. 15 menit dari jam 12. Berarti pas matahari begini. Di 15 menit, di jam 3. Kalau 10 menit, begini. Kan begini matahari. Kalau kita lihat menit jam. Di 15 menit. Artinya setinggi kepala kita seolah-olah. Sudah sunat salat duha dan ini sudah disunatkan sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Dia ngerti ilmu salat, dia sah salat. Jangan enggak ngerti ilmu salat, salatnya enggak sah. Dia kerjakan duha tiap hari. Allah haramkan miskin untuknya. Jadi kita cari tips kedayaan Daud, training cari kaya, enggak kaya-kaya. Disuruh salat duha enggak mau. Kita baru mau ibadat kalau dicekal. Misalnya ada yang ketangkap salah, ditahan sama polisi, itu disuruh salat 100 rakaat sehari, selesai. Jadi jangan harus dicekal kita ibadat, kita cekal diri. Karena itu kebutuhan diri. Sedikitnya 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Ada khilaf yang menyatakan 8 rakaat. Paling dikit 2 rakaat. Ini lebih-lebih kita yang sudah berumur, ambil waktu untuk salat duha. Sebagusnya 8 rakaat. Dan boleh sampai 12 rakaat. Tetap 2. Namun di dalam mazhab 4 ijma', orang yang belum selesai salat wajib hukum sembahyang sunat haram. Namun di dalam mazhab Syafi'i sendiri radhiyallahu an khilafiyah. Kalau dia melaksanakan wajib, yaitu qada salat wajib dan sunat juga ia kerjakan, itu tak mengapa. Dan di mazhab yang lain dibedakan. Karena ada salat wajib, ada salat sunat, ada salat fardu. Yang tak boleh, yang haram yaitu melaksanakan salat sunat. Tapi kalau salat wajib boleh. Seperti tahiyat masjid, itu salat sunat tu. Jadi kalau salat wajib boleh. Jadi di sebagian mazhab duha ini tidak terlarang bagi orang yang meninggalkan salat. Kemudian daripada itu, niatnya usalli sunat duha rakaat ini ada lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Yang penting ada dalam takbir, sedang baca Allahu Akbar, saya solat sunat duha. Enggak sebuah rakaat tak masalah.
Saja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat tunaikan Allah Ta'ala. Ini adalah solat Nabi. Sebelum wajib salat 5, Nabi selalu duha dan tahajud, juga witir. Orang yang mencintai sunnah Nabi adalah orang yang mencintai Nabi. Hal ini sulit kita wujudkan walau kita sudah tahu. Tapi kita doa pada Allah, ya Allah, jadikan saya orang yang mencintai ibadahmu, ya Allah. Jadikan saya orang yang cinta salat sunat. InsyaAllah terobsesi, termotivasi untuk kerjakan. Boleh dibuktikan. Tapi kalau pikir saya mampu kerjakan itu enggak akan mampu. Karena sudah tergores kesombongan di sana. Dan yang baiknya sembahyang duha dikerjakan jam 8 pagi. Ini dipastikan oleh Tengku, ini enggak ada khilafiyah lagi kalau jam 8 sudah duha. Kalau kita hari itu waktu masih cepat subuh, itu jam 7 sekian udah duha. Sekarang isyraq aja jam 7, jam 6.50. Tambah 20 menit berarti 6, 7 lewat 10. Itu baru masuk duha. Isyraq sekitar 20 menit. Dan habis waktu duha dengan masuk waktu duhur. Ketabrak duhur atau istiwa, itu sudah habis waktu duha. Boleh qada duha, Ustaz? Saya fikir enggak perlu qada. Tiap hari ada jatah 12, sanggup habisin tu. Karena banyak jatahnya. Jadi buat apa mikir qadanya. Udah selesai. Salat witir, salat duha. Hadis Nabi, orang yang berkekalan duha 40 hari Allah haramkan miskin untuknya. Jadi kenapa kita hidup gagal? Karena kita enggak utamakan kepentingan pribadi. Apa kepentingan pribadi? Ibadah. Orang yang utamakan kepentingan pribadi, Allah penuhi pribadinya. Kita enggak sibuk sama kepentingan orang lain. Yang untuk diri pribadi enggak mikir, iaitu ibadah. Jadi tinggal kita mau atau tidak sekarang. Jangan pikir sanggup. Enggak pernah sanggup. Karena may yahdillah fala mudhillalah, orang yang dihidayahi Allah enggak akan mampu disesatkan. Minta sama Allah. Ya Allah, bejik kulun urang yang na sembahyang duha. Nabi kesempatan tersempatkan. Tapi kalau ilmu duha cik tabina hai nawate nah, maka ji jarang tinggal. Nya kamu lehana tengok. Kalau udah tergores sombong itu dah rusak ibadat. Jangan anggap kita tidak mampu, karena memang kita tidak mampu apa-apa kecuali yang digerak Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan kerja kalian. Kemudian sembahyang tarawih di bulan Ramadan. Namanya dengan lafaz jamak. Istirahat-istirahat. Kalau lafaz jamak minimal 3. Satu kali tarawih itu 2 rakaat. Berarti minimal 12 rakaat, 3. Maka kalau orang debat masalah 8-20 itu bukan hal capek itu. Hal mudah sekali itu. Satu kali ngomong sudah selesai semua aliran. Cari dalil satu, ada di satu mazhab saja salat tarawih 8, selesai. Cari dalil satu, ada hadis tentang salat tarawih 8, selesai. Mau Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, selesai. Kalau dia bilang saya enggak ikut mazhab, cari dalil satu bahwa muhaddisin tidak ikut mazhab. Berarti kamu agama bodong, enggak ikut mazhab. Selesai. Ini salat sunat. Masalah bertengkarnya bukan bertengkar rakaatnya. Yang kita pertengkarkan karena melawan sunnah. Karena tak pernah Nabi kerjakan salat tarawih secara berjamaah sampai wafat Nabi. Di masa Abu Bakar salat tarawih masih independen perorangan. Di masa Umar baru dikerjakan tarawih secara berjamaah. Yang jadi imam malah Jabir.
yang mengutarakan hadis salabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samaniyata rakaat. Salat kami bersama Nabi 8 rakaat. Summa autar, kemudian Nabi berwitir. Jadi yang bersama Nabi, yang bukan bersama Nabi, beliau yang baca hadis itu, beliau yang jadi imam tarawih 20 rakaat, diikuti oleh di belakang beliau Umar bin Khattab. Jadi beliau yang punya hadis apa enggak sadar bahwa salah paham hadis itu? Enggak, kita yang salah paham. Tinggal kalau ada yang bilang solat 8, cari hadis satu, beli itu dengan harga enggak usah duit, pakai bumi beli. Cari mazhab satu, ada yang menyatakan salat tarawih itu 8. Atau muhadisin satu orang yang kerjakan salat tarawih 8. Salat tarawih 20 ijma', bukan bab debat itu. Nggak ada yang pertengkarkan. Tapi kok bisa ada? Itulah gara-gara orang-orang sakit yang kembalilah kepada Quran dan hadis. Dia tidak punya perkakas, dia pahami hadis sendiri. Maka bonyoklah hadis gara-gara dia. Maka jadilah demikian. Kalau di kitab-kitab apa yang ada bilang salat tarawih 8 itu? Bukan 8, boleh 8, boleh 10, boleh 12. Kitab namanya mudah, Subulus Salam. Tebalnya 1,5 Quran lebih kurang. Ada beredar kitab tu, Subulus Salam nama kitab tu. Ada masalah 8 di situ. Jadi karena tarawih sunat boleh kerjakan berapa-berapa. Betul itu. Enggak debat. Makanya kita waktu lapar makanlah setengah piring. Enggak betul tunggu, belum kenyang. Kalau udah ngomong makan harus kenyang. Kalau udah ngomong salat boleh potong-potong. Begitu enggak fair kita. Udah. Jadi tarawih itu yang ada salatnya. Zikirnya fadlan minallahi wa ni'mah, enggak ada itu warid dari Nabi. Subhanal malikil ma'bud, enggak ada warid dari Nabi. Itu adalah zikir-zikir yang diangkat dari kalimat zikir oleh para ulama, ditaruh di situ. Bid'ah itu jelas itu bid'ah. Tapi bid'ah untuk kemuliaan itu kemuliaan. Karena yang dikatakan orang yang membuat-buat urusan tidak ada di Nabi itu bid'ah, yang terlarang. Kalau yang ada di Nabi mau taruh di mana boleh. Tadi subuh baru bid'ah. Ajaran Nabi kepada sahabat, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pas subuh, satu subuh Bilal baca as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Maknanya ayo salat, jangan tidur lagi. Nabi enggak ajari, didengar Nabi. Karena itu baik, Nabi ngomong. Itu di masa Nabi ada bid'ah. Langsung ngomong Nabi, sadaqta, benar kamu ya Bilal, wa bararta, dan baik kamu ya Bilal, wa ana ala zalika minasyahidin, saya di atas demikian sebahagian daripada yang menyaksikan. Double makanan enggak diajari Nabi. Gimana budaya Arab, silahkan. Makanlah mereka pada suatu hari dab. Dab itu kayak kadal tapi ekornya gemuk, badannya gemuk. Di Malaysia banyak diternak, di kita ada aja enggak. Lagi Abu Bakar makan-makan tu, dipanggang satu dikasih Nabi. Ya Rasulullah silahkan. Apa kata Nabi? Saya tidak biasa. Bahasa Aceh, Nabi nek atau lan gitu. Tapi karena enggak dilarang halal. Itu bid'ah, Nabi enggak mau. Tapi enggak dilarang halal. Jadi kita jangan terobsesi dengan kata-kata bid'ah jadi sibuk lah. Itu pikiran orang-orang sakit tu biarin. Semoga mereka sembuh ya. Karena kita sembuh harus doain mereka juga sembuh. Udah. Jadi silakan baca fadlan minallah wa ni'mah. Kemudian salat tarawih di Mekah sudah jelas 20, ada khilaf. Kenapa di Madinah jadi 36 tengku? Jadi setelah tarawih di masa sahabat 4 rakaat, mereka tawaf 7 kali.
Tawaf ya 7, ada 1. 7 kali tawaf, sebut hadis martabatnya pahala sembahyang 4 rakaat. Maka karena irinya orang Madinah kurang ibadatnya, sedangkan perintah Allah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah pada kebaikan, maka mereka tambahlah tarawih. Karena dari 4 sela, maka terjadi 4 sela. 4 sela kali 4 jadi 16. Maka disolati salat tarawih jadi 36 rakaat untuk tempel iri tawaf. Itu raja bid'ah lagi. Tapi karena yang kerjakan di sana enggak ada yang ngomong bid'ah. Udah. Niatnya dalam takbir, saya salat sunat tarawih ikut imam. Kemudian kita gini mikir, asal udah malam 20, dah tunggu-tunggu kapan tarawih. Kita pikir kapan tarawih, kapan Lailatul Qadar. Kita pikir Lailatul Qadar itu penyu keluar dari laut. Pas ketemu kita, telurnya untuk kita. Tidak. Lailatul Qadar itu diberi kepada orang-orang yang dicintai Allah, yang dia cinta ibadah dari awal Ramadan. Karena Lailatul Qadar kerjanya itu datang malaikat dari Jibril sampai semua. Malaikat, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya saya telah menurunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Lailah malam, qadar ditentukan Allah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, ngerti tidak kamu Muhammad apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan, 83 tahun. Tanazzalul malaikatu warruh, turun di malam itu malaikat dan roh. Roh Jibril, malaikat-malaikat lain. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang turun mereka dengan izin Allah untuk mengerjakan semua urusan. Apa urusannya? Sampai fajar mereka membawa salam Allah ke hamba. Kalau orang yang asli orang, jarang. Betul-betul orang sangat saleh waliullah, itu langsung Jibril dengan rupa Jibril ketemu mereka. Dia bilang, salamun qawlan min rabbir rahim. Salam dari Tuhan yang maha mulia untukmu, Tuhan yang min rabbir rahim, daripada Tuhan yang maha penyayang. Nanti dia jawab, waalaikumsalam ya Allah. Itu langsung. Ada sebagian orang, dia ada rasa tubuh. Contoh bahasa kita jazbah. Jazbah itu ekspresi jiwa yang tidak kita mengerti. Seperti orang cerita ngeri-ngeri, "Oh, bedah bule lu ni, bedah bule, merinding saya, merinding." Nah, itu jazbah. Tapi ada jazbah di atas itu seperti terharu langsung nangis kita sampai bisa pingsan, itu jazbah. Ada orang yang bisa merasakan di malam itu jazbah dia. Ingat Allah sangat, ingat mati sangat. Ada orang yang enggak sadar diri, tidur dia, disalamkan salam Allah kepada dia. Itu persis kayak anak lagi tidur, datang ayah dipeluk, dicium, anaknya enggak sadar. Itu Lailatul Qadar. Dapat salam dari Allah dan dijamin dia ahli syurga oleh Allah. Jadi kita tunggu-tunggu Lailatul Qadar, enggak datang malaikat ke rumah kita. Karena kita pikir itu penyu. Kalau dapat, enggak dapat, enggak, tidak. Maka ibadahlah di Ramadan, dari awal Ramadan, jangan kesankan malam saja, tapi seluruh. Nabi naik tangga, 3 tangganya. Pas naik tangga, Nabi ngomong, amin. Naik lagi, amin. Naik lagi, amin. Pas Nabi khutbah maknanya bukan Jumat, ceramah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi dirimu baca-baca amin 3 kali ya Rasul. Apa itu ya Rasul? Jawab Rasul, ya sahabatku, tadi ada Jibril di sini.
Jibril ngomong kepadaku, orang yang datang Ramadan tapi dia tidak ampun dosa, maka ia ahli neraka. Saya menjawab amin. Orang yang masih hidup ayah bundanya tapi dia tidak dapat ampun dosa, maka ia ahli neraka. Saya menjawab amin. Orang yang mendengar namamu ya Muhammad tidak berselawat, maka ia tak dapat syafaatmu di hari akhirat. Saya menjawab amin. Ini Ramadan mau tiba. Kalau mau ampun dosa, satu Ramadan ni ampun dosa kita. Asal betul-betul kita jaga puasa dari batal dan dosa, bukan jaga dari lapar dan dahaga tok. Makanya harus ada cita-cita. Itu Allah saya, itu Allah tiap kita, itu Allah tiap semut. Minta pada Allah, ya Allah jadikan Ramadan saya ini Ramadan mulia, ya Allah Ramadan mubarak. Saya jahat ya Allah, enggak akan baik kalau tidak dirimu baikkan. Ngomong sama Tuhan. Nabi gelar nama Tuhan di waktu Nabi keluar nyawa dari badan. Nabi enggak baca la ilaha illallah. Tapi apa dibaca Nabi? Baca hadis wafat Nabi, Rafiqul A'la, teman setia, teman terbaik. Ini dari ujung sana sampai ujung sana, yang sudah kita nikmati sekarang dari mana? Dari curhat kita. Ya Allah kasih ABCD. Tiap hari kita minta, ya Allah nggak ada duit hari ini, kasih duit. Ya Allah anak saya sakit, sembuhkan. Yang kita dapat itu semua rajak kita. Jadi berajaklah dengan Allah untuk ibadah. Insya Allah rasakan di Ramadan ini kuat ibadah kita. Tapi kalau bilang alun sangguh tom tinggal puasa, insya Allah tinggal itu. Macam cara, baik open nama atau sengaja atau tergoda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sesekali kita punya sifat demikian. Kemudian dikit lagi, itu tokoh namanya Syama'un Ghadi. Syama'un Ghadi itu umat Nabi Musa yang perang kafir sehari semalam 300 orang dia bunuh kafir. Yang pedangnya yaitu geraham unta 2. Karena beliau mulia, beliau diberi karamah kalau lapar keluar daging di geraham unta tu. Bukan besi, belum zaman besi, jarang besi waktu tu. Dia makan daging tu. Kalau haus memancar air, begitu karamahnya. Dan Jabarin di waktu itu, nama pasukan perang Nabi Musa, pasukan lawan Nabi Musa, udah kewalahan kali. Sehari 300 mati orang, sehari 300. 3 hari dah 1000. Maka mereka mikir cara bagaimana bunuh Syama'un Ghadi. Maka Syama'un Ghadi, tokoh kita, tak dirahmati Allah, kuat dan sehat selalu. Maka istrinya akhirnya makan sogok. Dia terima wang, akhirnya pas malam dimabui suaminya. Setelah dimabui, tidur suaminya, enggak sadar diri, diikat pakai tali. Pas bangun pagi, kenapa? Apa yang kau lakukan ya istriku? Tidak, aku cuma melihat berapa kuat dirimu. Beliau sentak putus tali itu. Hari kedua dibuat lagi begitu. Jawabannya begitu lagi, pendek cerita, diikat rantai, disentak putus. Hari ketiga, sebelum tidur ditanya istrinya, sebenarnya aku bingung ya suamiku, apa sumber kekuatanmu? Beliau tidak dihidayahi Allah waktu itu. Dengan keluguan beliau jawab, saya punya 3 sanggul. Sanggulnya 3. Dan apabila saya diikat dengan sanggul saya ini, saya tak akan mampu melepaskan diri. Bocor rahasia itu di Inna Anzalna. Dipotonglah malam sama istrinya, diikatlah. Besok pagi pas beliau bangun, dah tak bisa lagi. Beliau ngomong, ya istriku, engkau telah mengkhianati diriku. Dipanggil staf penjaga di luar. Ditangkap tu, dibawa beliau ke kerajaan. Sampai ke sana dibutai matanya, lalu dicincang, dimutilasi. Rahmat Allah, beliau tidak meninggal. Lalu kata Jibril pada beliau, Allah berfirman, ya Syama'un, engkau maunya apa sekarang? Atas ibadah yang telah engkau kerjakan 83 tahun bunuh-bunuh kafir. Jawab beliau, gabungkan tubuhku. Gabung balik, beliau hancurin, raja di depan mati dibunuh sama beliau. Jadi umat Muhammad yang dapat kesan Lailatul Qadar, Allah beri dalam satu malam pahala perang Syama'un Ghadi. Begitulah Nabi Musa nangis selalu, nangis minta jadi umat Nabi Muhammad. Karena dikit ibadat umat Nabi Muhammad, kalah lama kali ibadat umat Nabi Musa. Itulah Syama'un Ghadi,
yang dibuat filem Indonesia Samson Betawi, kekuatannya di ketiak. Habis tu Samson and Delilah, filem kafir. Dari mana kuatnya? Yang jelek sama orang ganti, sama Samson Betawi, kerana ketiak ganti rambut. Jadi kalau kita pengen, dari sekarang pengen, ya Allah kasih saya Lailatul Qadar. Paling kurang kita sempat malam tu ibadah dan jazbah di malam itu, ingat dosa dah mulia. Dan banyak orang yang udah ketemu Lailatul Qadar tapi enggak ada face to face. Siapa kita mau face to face sama Jibril? Udah. Jadi semoga hari-hari kita tentu pasti terkerjakan salat wajib dan terhiasi dengan salat sunat. Orang yang muliakan salat, Allah muliakan dia. Orang yang perbanyak salat, Allah perbanyak hidupnya. Artinya Allah puaskan kehidupannya. Kita enggak wajib aja enggak cukup, tapi mau duit banyak. Hati yang perampok, yang berlepeng le tapi kerja adit. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertanya sambil duduk-duduk di luar. Kadang ada yang jemput antara anak. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fit talbil ilmi fa huwa fi sabilillah. Orang yang keluar untuk menuntut ilmu dikasih pahala perang sabilillah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang. Fikru sa'atan afdalu min sabina sanah. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Maka pahala belajar mengajar mu cari di tempat lain enggak dapat kecuali di belajar dan mengajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu 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 alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.